Tak kunjung dipekerjakan, puluhan warga berunjuk rasa di depan pabrik di Cilegon, Banten. Informasi ini merupakan satu dari 5 berita pilihan hari ini. Ratusan warga Kelurahan Gerem, Grogol, Cilegon, Banten berunjuk rasa menuntut dipekerjakan oleh perusahaan. Dalam aksinya, demonstran menuntut perusahaan PT Mitsubishi Chemical mempekerjakan warga lokal. Aksi sempat memanas saat warga menghadang bus karyawan yang akan masuk ke dalam area pabrik. Kericuan juga terjadi saat warga mencoba mengunci pagar pabrik, namun berhasil dihalau petugas keamanan. Pihak perusahaan mengaku sudah 80% melibatkan warga Cilegon untuk bekerja di perusahaan. Ribuan warga Kecamatan Cibung Bulang, Bogor, Jawa Barat berkerumun untuk mendapatkan vaksin berhadiah sembako yang digelar Polres bersama sebuah perusahaan. Tanpa memperhatikan jaga jarak, warga berhimpitan untuk mendapatkan jatah vaksin dan sembako. Seorang warga pingsan karena tak kuat menunggu jatah vaksin dan sembako. Dalam vaksinasi ini, pihak penyelenggara menyediakan 2.000 vaksin dan sembako untuk warga Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Sebuah pabrik pembuatan boneka di Jalan Kedung Cowek, Surabaya, Jawa Timur terbakar. Kobaran api menghanguskan ruang produksi dan menjalar ke sejumlah bagian. Beberapa karyawan mengaku saat kejadian pabrik belum memulai produksi. 26 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Penyebab kebakaran kini masih dalam penyelidikan petugas. Dua pekerja ditemukan tewas di dalam sumur di Desa Bucu, Kecamatan Kembang, Jepara, Jawa Tengah. Diduga pekerja tersebut tewas setelah menghirup gas beracun saat menguras sumur. Evakuasi dilakukan tim SAR gabungan bersama PMI Kabupaten Jepara. Banyaknya warga yang menyaksikan evakuasi membuat petugas sempat alami kesulitan. Usai dievakuasi, kedua korban langsung dibawa ke rumah duka. 15 pasangan bukan resmi terjaring dalam razia hotel kelas melati oleh petugas gabungan di Klaten, Jawa Tengah. Pasangan muda-mudi oleh petugas kedapatan sedang berada di dalam kamar. Aksi tarik-menarik sempat terjadi saat satu pasangan menghindari petugas. Razia yang digelar petugas gabungan ini dalam rangka penegakan perda dan adanya laporan dari masyarakat mengenai maraknya prostitusi online. 15 pasangan kemudian dibawa ke kantor Pol PP untuk didata dan dibina. Belum lama berselang, BSSN menarik perhatian publik karena lembaga siber dengan keamanan tertinggi itu justru kena retas. Kali ini BSSN kembali mencuri perhatian karena akan membuat kolam renang mewah senilai 1,8 miliar rupiah. Kabar baru datang dari Badan Cyber dan Sandi Negara. Kali ini bukan soal peretasan. BSSN membuat kegegeran baru karena menganggarkan 1,8 miliar rupiah untuk membuat kolam renang di kantor BSSN di Sentul, Jawa Barat. Hal itu termuat di situs LPSE BSSN dengan tanggal pembuatan tender pada 20 Oktober 2021. Dalam situs ini tertulis pagu paket sebesar 1,8 miliar rupiah dan nilai HPS mencapai lebih dari 1,7 miliar rupiah. Sedangkan sumber dana berasal dari APBN tahun 2021. Wah, anggaran kolam renang mewah BSSN benar-benar wah. Sebenarnya apa tujuan BSSN membuat kolam renang dengan anggaran fantastis yang mencapai miliaran rupiah? Kita akan berbincang dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi, MAKI, Boyamin Saiman. Bung Boy, selamat malam. Bung Latif, apa kabar? Kabar baik. Nanti kita bisa ke Sentul ikut berenang di kantornya BSSN. Apa yang salah kalau sebuah kantor pengen punya kolam renang? Pertanyaan pertama, siapa yang mau renang kalau jam kerja? Berarti kan malah tidak kerja itu, malah renang aja nanti. Memang ini pusat pelatihan olahraga yang memang pekerjaannya melatih olahraga renang, kan bukan. Jadi siapa yang berenang
pada saat jam kerja. Kalau tidak jam kerja, siapa juga yang mau berenang? Orang pengen cepat-cepat pulang kan gitu kan. Oke. Jadi pertanyaan pertama itu dulu, siapa yang mau berenang di kantor? Ya. Gitu loh. Kita nggak tahu Dan apakah itu saat hanya ini sekedar kan- kantor atau juga tempat pelatihan. Ya, meskipun tempat pelatihan, katakanlah begitu karena di Sentul begitu, tapi ini kan masa-masa pandemi, masa sulit, gitu kan. Nah, apalagi kalau di Sentul, kalau terkait dengan pelatihan, ya latihan renangnya ya di sungai-sungai sekitar itu aja malah bagus kan, karena ini berkaitan dengan survival supaya tenaga-tenaga atau ASN di BSSN itu kuat, malah survival di alam sekitarnya aja renang ya di sungai, kan masih banyak sungai di kolam di sekitar Sentul itu kan. Jadi ini menurut saya ini masa pandemi mestinya anggaran itu lebih baik untuk membantu masyarakat melepaskan diri dari pandemi COVID. Misalnya dibelikan vitamin, dibagi-bagi, dibelikan masker, dibelikan obat-obat yang terkait dengan COVID kan gitu. Jadi masih mestinya ke sana, dan BSSN juga tidak pernah terdengar misalnya bakti sosial untuk membagi-bagi masker atau membagi vitamin atau membantu penduduk sekitarnya dan lain sebagainya. Dan ini kontradiktif. Saya ingat persis Pak Bung Latif, pembangunan gedung DPR dulu kan salah satunya katanya ada kolam renangnya. Nah, alasan pembenarnya itu kalau nanti kebakaran akan mudah nyari air. Nah, kalau ini BSSN, apakah air ini untuk menangkal serangan cyber? Kan itu. Jadi apa terus kemudian kalau ada serangan cyber airnya digelontorkan itu terus serangan cybernya jadi tidak masuk ke sistemnya BSSN? Ya pasti tidak masuk, karena kalau digelontorkan airnya kena komputernya mati semua gitu. Baik, oke. Bung Boy, tapi ada satu hal yang harus kita apresiasi dari BSSN ini. Mereka mengunggahnya secara transparan di LPSE. Kemudian ternyata ini dananya dari APBN. Apakah keberanian mereka mengunggah itu tandanya program ini sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan? Oh, kalau itu saya yakin sudah, Bung Latif. Ini sebagaimana kemarin di Mahkamah Agung misalnya membuat gedung parkir, itu sama. Ini sudah nomenklaturnya sudah disetujui berbagai level, misalnya di DPR bahkan. BSSN itu misalnya tahun ini menghabiskan berapa ratus miliar. Salah satunya penggunaannya selain gaji karyawan adalah pembangunan gedung, termasuk di dalamnya ada pembangunan kolam renang. Dan semua sekarang memang kewajiban, bukan soal keberanian membuka, Bung Latif. Semua tender harus ditayang di LPSE, dan itu wajib. Kalau tidak dianggap tidak sah, Bung Latif. Bukan soal keberanian. Ketika tender itu harus dibuka secara transparan seperti itu, tapi mereka masih berani meminta benda-benda atau barang-barang atau fasilitas yang sebetulnya tidak terlalu pas. Apa sebetulnya kultur yang dibangun oleh para pegawai kita ini? Ya masih budaya lama bahwa sistem anggaran kita itu bagaimana terserap, dan bicara tentang sistem anggaran berbasis kinerja nampak belum begitu dipahami, sehingga bentuknya ya pekerjaan-pekerjaan fisik begini yang diutamakan, bukan pembangunan karakter supaya lebih pandai, lebih pintar, mencegah supaya serangan cyber. Bagaimana dulu saya agak terus terang aja kecewa dengan BSSN sekitar tanggal 20 sampai 25 Oktober, baru aja berapa minggu kemarin kan dijebol oleh hacker amatiran, katanya dari Brasil. Bahkan Pak Alfon Tanujaya itu ahli IT itu mengistilahkan ini Mike Tyson di KO oleh preman pasar. Karena sebelumnya juga ketika data dari BPJS Kesehatan bocor itu kan BSSN selalu menyatakan komentar bahwa semua data dari lembaga pemerintah harus diamankan oleh BSSN untuk mencegah serangan atau kebocoran data. Tapi nampaknya karena gara-gara statement itu malah menjadi ini sasaran empuk bagi hacker-hacker yang amatiran aja berusaha nyerang dan nyatanya jebol gitu kan. Nah, ini kita betul-betul kecewa ketika pada posisi ini belum ada penjelasan bagaimana mereka bisa diserang, kemudian bagaimana mereka melakukan pengamanan, juga bagaimana lebih besar lagi pengamanan data nasional, tapi tiba-tiba kemudian muncul membangun kolam renang. Ini kontradiktif, Bung Latif. Baik, bagaimana
prosedur atau proses sebuah tender itu dilakukan? Apakah kadang-kadang kan begini, oh ini yang melakukan adalah orang-orang di bawah, pimpinan-pimpinan tidak mengetahui. Mungkinkah seperti itu? Ya enggak ada, Bang Latif. Kan pengguna anggaran itu kan levelnya pasti kepala di sebuah instansi pengguna anggarannya. Jadi pasti tahu. Nah, bahwa kemudian pelaksanaannya itu ada istilahnya pejabat pembuat komitmen, terus juga Pimpro, juga panitia pengawas barang, penerima barang, itu hal yang teknis. Tapi bahwa ini bisa dikerjakan tidak, itu tetap izin pimpinan. Dan nanti pada saat pembayaran juga level persetujuan pimpinan. Ada level-level misalnya verifikasi. Jadi tidak ada kemudian misalnya ini ulahan anak buah misalnya, atau orang-orang bawah, nggak bisa seperti itu. Maka sebenarnya kita berharap ada penjelasan. Isu ini kan sudah ramai sejak pagi tadi, dan Twitter sebenarnya sudah sejak kemarin-kemarin, tapi nampaknya BSSN bungkam. Nah, inilah yang saya istilahnya senang diundang Bung Latif ini kan dalam rangka kita memohon kepada BSSN untuk segera melakukan klarifikasi. Jangan diam aja. Jangan menyelesaikan masalah dengan mendiamkan masalah. Ini tidak baik bagi. Ya, Bung Boy, sering sekali proses-proses yang seperti ini kemudian menjadi ramai karena diangkat di media mainstream maupun di sosial media, baru kemudian dimundurkan. Jika kemudian ini tidak diributkan, berarti akan jalan terus. Bagaimana ke depan supaya hal-hal seperti ini tanpa diributkan pun sudah menjadi kesadaran untuk tidak dilaksanakan? Ya sebenarnya kan sederhana, pola pikir kita ini kan, mindset kita ini jangan terkungkung masa lalu, bahwa kewibawaan itu adalah bagian dari istilahnya penampilan fisik gitu kan. Orang tinggi digagah-gagahan dianggap wibawa, tapi otaknya kosong. Kan bagaimana itu anggapan itu? Dan ini juga begitu. Ini kan seperti anggapan bahwa kalau kantornya lengkap, tempat pelatihannya lengkap, ada kolam renangnya mewah, maka dianggap hebat. Kan bukan begitu lagi. Situsnya aja bisa dijebol kok gitu loh. Jadi mestinya kan tidak perlu harus berlebih-lebihan, pemborosan dan lain sebagainya, apalagi di masa sulit seperti ini. Mestinya ada self defense, jadi pertahanan diri untuk tidak tergoda untuk bermewah-mewahan. Dan ini harus ditanamkan kepada semua aparatur kita. Jadi inilah yang sebenarnya kualifikasi wibawa itu harus substansi sekarang ini, Bung Latif, bukan pada soal penampilan. Dan nyatanya memalukan, mereka katanya akan mampu mengamankan data-data BPJS Kesehatan yang jebol, tapi dirinya aja jebol. Kan ini sesuatu yang ironi, yang sungguh sangat, bahasa saya ya tidak bisa diterima dengan akal sehat saya. Baik, mudah-mudahan ada klarifikasi segera dan ini menjadi akhir. Tidak akan pernah kita dapatkan lagi ada kantor yang mengeluarkan proyek-proyek dibatalkan. Ya, baik. Bung Boyamin dari Maki, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Selamat malam. Presiden Joko Widodo mengaku deforestasi di Indonesia turun signifikan dalam 20 tahun terakhir. iNews Prime kembali saat lagi.